Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel video pembelajaran FKUGJ bersama saya Dr. Laras. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari nadi, suhu, tekanan darah, dan respirasi. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, pemeriksa memperkenalkan diri kepada pasien. Yang kedua, pemeriksa melakukan informed consent kepada pasien. Yang ketiga, pemeriksa melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum melakukan pemeriksaan. Yang keempat, pemeriksa mempersilahkan pasien untuk ke ruang pemeriksaan. Pasien dapat dalam posisi berbaring maupun dalam posisi duduk. Halo Mas. Halo dokter. Dengan saya Dr. Laras. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan nadi, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan frekuensi napas. Nah, apakah Mas bersedia diperiksa? Ya, baik, bersedia dok. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Belum sih dok, mau ada pertanyaan. Kita mulai ya. Baik dokter. Teknik pemeriksaan suhu tubuh dapat menggunakan 3 jenis termometer, yaitu termometer air raksa, termometer digital, dan termometer infrared. Pada video kali ini, kita akan menggunakan termometer air raksa dan termometer digital. Mas, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termometer air raksa. Ini adalah termometer air raksa. Pertama-tama, pasien dapat dalam keadaan duduk atau berbaring. Kita akan membersihkan dulu termometer air raksanya dengan menggunakan kapas alkohol. Setelah itu, kibaskan sampai air raksa menyentuh angka 35 derajat Celcius. Kemudian, pasang termometer di ketiak pasien sebelah kiri. Boleh dibuka Mas bajunya? Kita pasang ujung termometer pada apex fossa axillaris pasien sebelah kiri. Permisi ya. Dengan sendi bahu pasien aduksi maksimal. Tunggu sampai 10 menit, kemudian lakukan pembacaan. Nilai normal suhu tubuh manusia berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Permisi ya Mas. Tidak. Setelah 10 menit kita lakukan pembacaan. Kemudian membersihkan kembali dengan kapas alkohol. Dan dimasukkan ke tempatnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termometer digital. Pasien dapat dalam keadaan duduk atau berbaring. Lakukan pembersihan ujung termometer digital dengan menggunakan kapas alkohol. Tekan tombol on, kemudian pastikan indikator LED menyala. Letakkan ujung termometer digital pada apex fossa axillaris kiri dengan sendi bahu aduksi maksimal. Tunggu sampai indikator berbunyi, kemudian lakukan pembacaan. Nilai normal suhu tubuh manusia berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,2. Setelah selesai melakukan pembacaan, matikan termometer digital dengan menekan tombol power, kemudian bersihkan kembali dan letakkan pada tempatnya. Pada pemeriksaan frekuensi nadi, pasien dapat dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Semua aksesoris pada pergelangan tangan dapat dilepaskan. Pemeriksaan nadi dapat dilakukan pada arteri radialis dengan menggunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis.
Apabila didapatkan hasil pemeriksaan frekuensi nadi dan irama normal atau reguler, maka pemeriksaan dapat dilakukan selama 15 detik dikalikan 4. Kemudian apabila terdapat frekuensi yang tidak normal seperti terlalu lambat atau terlalu cepat dan irama yang tidak normal, maka pemeriksaan harus dilakukan selama 1 menit penuh. Berikutnya adalah pemeriksaan frekuensi nafas. Berikut ini adalah tata cara pemeriksaan frekuensi nafas. Salah satu indikator pemeriksaan pernapasan adalah saturasi oksigen. Berikut ini adalah tata cara penggunaan alat saturasi oksigen. Yang pertama, nyalakan tombol power hingga indikator muncul di layar. Pemeriksaan dapat menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari. Masukkan jari ke dalam alat hingga muncul hasil pemeriksaan saturasi oksigen. Lakukan pembacaan. Nilai saturasi normal berkisar antara 95% hingga 100%. Mas, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pernapasan. Apakah diizinkan? Baik, Dok. Pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat saturasi oksigen. Saya masukkan ya ke telunjuknya. Selanjutnya adalah pemeriksaan frekuensi napas. Pada pemeriksaan frekuensi pernapasan, pasien dapat dalam keadaan berbaring ataupun duduk. Baju pasien dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan, kemudian secara inspeksi kita lihat gerakan dadanya. Pada inspirasi dan ekspirasi, perhatikanlah masuk kembalinya iga, kemudian penyempitan sudut epigastrium, dan penurunan besarnya ukuran antero-posterior dada. Perhatikanlah ada atau tidaknya penggunaan otot bantu pernapasan. Langkah pemeriksaan tekanan darah. Siapkan tensimeter dan stetoskop. Jelaskan kepada pasien jenis dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Pastikan ruang pemeriksaan tenang dan nyaman. Pasien dipersilahkan untuk duduk dan beristirahat paling tidak 5 menit sebelum pemeriksaan. Pada pemeriksaan ini, pasien dapat dalam posisi duduk ataupun berbaring. Lengan yang akan diperiksa harus terbebas dari pakaian. Pastikan juga pada lengan tersebut tidak terdapat operasi penyambungan arteri dan vena untuk dialisis, bekas luka yang disebabkan putusnya arteri brachialis atau arteri radialis maupun limfaedem. Mas, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah.
Hal-hal yang harus diperhatikan pada pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama, hindari kafein dan rokok 30 menit sebelum pemeriksaan. Yang kedua, apabila Anda makan, maka lakukan 30 menit setelah makan. Yang ketiga, apabila Anda mengonsumsi antihipertensi, maka lakukan pemeriksaan tekanan darah sebelum mengkonsumsi obat. 4. Kosongkan kandung kemih sebelum pengukuran. 5. Posisikan pengukuran dengan nyaman tanpa gangguan. Nomor 6. Pasien dapat duduk dalam posisi pengukuran 5 menit sebelum dilakukan pengukuran. Nomor 7. Pemeriksaan dapat dilakukan 3 kali dengan interval jarak 2 menit. Nomor 8. Bunyi pertama yang terdengar pada auskultasi arteri brachialis saat manset dikempeskan adalah tekanan sistolik. Sedangkan bunyi terakhir yang masih dapat terdengar adalah tekanan diastolik. Penulisan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, kesadaran. Yang kedua, keadaan umum. Yang ketiga, suhu dalam derajat Celcius. Yang keempat, frekuensi nadi beberapa kali per menit. Yang kelima, frekuensi napas beberapa kali per menit. Yang keenam adalah tekanan darah dalam mmHg. Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan frekuensi napas, frekuensi nadi, dan tekanan darah telah selesai dilakukan. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Dr. Laras, sampai jumpa di video selanjutnya.